satu lagi di belakang supaya paham gitu ya. Karena nanti setelah belajar ini terus Anda paham gimana caranya membuat aliran kas, melakukan investasi. Problemnya ketika diaplikasikan ada pertanyaan, kok sering ya ketika melakukan analisis capital itu semuanya hasilnya bagus, tapi kok begitu diaplikasikan terus hasilnya buruk. Oke, nanti kita lihat kenapa seperti itu gitu ya. Oke, ini kita akan belajar hari ini gimana mengidentifikasi aliran kas gitu ya. Terus kita akan mendiskonto aliran kas bukan profit. Kita nanti bisa melihat bagaimana kalau kita mendiskonto profit gitu. Apa yang akan terjadi gitu ya. Yang didiskonto profit bukan aliran kasnya. Terus selanjutnya kita akan lihat peningkatan atau kenaikan aliran kas, perlakuan inflasi, karena kita terutama Indonesia lah ya pasti ada inflasi gitu ya. Terus selanjutnya memisahkan investasi dan keputusan pendanaan. Terus kita akan menghitung aliran kas, gimana caranya menghitung aliran kas gitu ya. Contohnya adalah Blaper Industries. Ini contohnya nanti sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan kalau nggak salah itu Blaper Industries ini dicontoh di buku ini ya. Itu adalah perusahaan apa namanya biji besi gitu ya, tambang biji besi. Oke. Aliran kas versus pendapatan akuntansi. Ini tadi yang kita bahas di awal sebelumnya. Yang kita diskonto adalah aliran kas bukan profit. Bagaimana kalau seandainya yang kita diskonto adalah profit gitu ya. Oke, kita lihat. Mendiskonto aliran kas aktual. Terus yang kita diskonto adalah nanti aliran kas aktualnya gitu ya. Dua, kita akan menggunakan pendapatan akuntansi daripada aliran kas dapat mengarah kepada keputusan yang salah. Jadi kalau yang kita diskonto adalah profit gitu ya, adalah laba akuntansi atau pendapatan akuntansi, maka kita bisa mengarah kepada keputusan yang salah. Betul nggak? Kita cek pernyataan ini gitu ya. Oke, ini sebuah contoh gitu ya. Contohnya biaya sebuah proyek sebesar $2.000 gitu ya. Dan diharapkan pada tahun kedua menghasilkan pendapatan kas masing-masing sebesar $1.500 dan $500. Biaya proyek dapat didepresiasi sebesar $1.000 per tahun. Diketahui return yang diinginkan atau required return atau cost of capital-nya gitu ya sebesar 10%. Bandingkan NPV menggunakan aliran kas dengan NPV yang menggunakan pendapatan akuntansi atau profit tadi. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih. Proyek nilainya 2.000 gitu ya. Terus dia akan menghasilkan aliran kas selama 2 tahun. Ini tahun pertama 1.500, tahun kedua 500. Biaya proyeknya dengan cara mendepresiasi tadi biaya ini setiap tahun sebesar 1.000 gitu ya. Jadi kalau 2 tahun berarti 1.000 gitu ya. Karena proyeknya diperkirakan selama 2 tahun. Terus cost of capital atau tingkat return yang diinginkan gitu ya. Required return itu. Required return itu tingkat return yang diinginkan itu bisa tadi. Kalau yang punya proyeknya misalnya saudara gitu ya A, maka saudara A itu ingin returnnya berapa gitu. Nah ini bisa jadi cost of capital karena dia akan dapatkan dananya sekitar misalnya cost of capitalnya 10% atau tingkat return yang dia inginkan kalau dia sebagai investor adalah 10% gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana bandingkan aliran kas dengan pendapatan akuntansi pada NPV. Nah ini kita hitung berdasarkan model akuntansi gitu ya, pendapatan akuntansi atau profit kita lihat. Tahun pertama pendapatan kasnya kan 1.500, biayanya tadi melewat depresiasi gitu ya, 2.000 tadi didepresiasi 2 tahun, maka penyusutannya atau depresiasinya adalah 1.000 gitu ya, tahun pertama. Terus di sini 1.500 dikurangi biaya depresiasi atau biayanya gitu ya, sebesar ada keuntungan sebesar $500. Di tahun kedua gitu ya, pendapatan kasnya hanya $500, terus biayanya gitu ya, yang dihitung lewat penyusutan tadi sebesar $1.000, maka Anda lihat sini pendapatan akuntansinya minus 500. Berarti di tahun kedua rugi 500, di tahun pertama
dia untung 500. Ini adalah pendapatan akuntansi. Lalu kita diskontokan pendapatan ini, gitu ya. Diskontokan tahun pertama 500 dibagi itu ya, dibagi 1 plus gitu ya, 10. Di sini 10-nya 10% gitu ya, karena biayanya di sini adalah tadi, di sini biayanya tadi adalah cost of capital 10%. Oke, 10% gitu ya, kali 1,10, jadi tadi 1 plus 10%, jadi 1,10, 500 dibagi 1,10, ini harusnya pangkat 1, dipangkat nggak dipangkat ini sama hasilnya gitu ya. Pangkat 1 di tahun kedua, ini 500 dibagi 1,10 gitu ya, di pangkat 2. Hasilnya gitu ya, hasil dari penjumlahan ini akan berjumlah sebanyak 41,32 dolar, nilainya positif. Positif 41,32 dolar. Berarti NPV-nya positif gitu ya. Oke, pertanyaan saya, kemarin saya jelaskan, kalau NPV proyek positif, maka proyeknya tadi diterima atau ditolak? Kira-kira gimana? Diterima, Pak. Diterima, Pak. Oke, berarti proyek ini diterima ya, gitu kan ya. Kalau memakai pendapatan akuntansi, NPV-nya positif, berarti proyek ini diterima. Nah, sekarang yang kedua, gimana kalau yang kita diskontokan adalah aliran kas gitu ya. Oke, kita lihat kalau diskontokan aliran kas. Kemarin Anda udah belajar ya rumusnya NPV. Di sini kan NPV rumusnya hari ini misalnya tahun pertama misalnya gitu ya. Di hari ini pengeluaran sebesar 2.000, tadi investasi sebesar 2.000, biaya proyek gitu ya. Diinvestasi untuk biaya proyek sebesar 2.000 dolar gitu ya. Kenapa dikasih minus? Karena ini pengeluaran gitu ya. Maka kita lihat pendapatan kas di tahun pertama tadi 1.500, pendapatan kedua di tahun kedua 500. Maka nanti aliran kas bersihnya akan seperti ini. Pengeluaran tadi minus 2.000, terus ada pasukan aliran kas sebesar 500 di tahun pertama, 1.500 di tahun pertama, dan ada aliran kas sebanyak 500 di tahun kedua. Maka ini kita diskontokan gitu ya. Aliran kasnya kita diskontokan. Oke, kita diskontokan ini modelnya sama aja, misalnya ini 2.000, di sini tahun 1, di sini tahun kedua gitu ya, nggak apa-apa, tapi kalau diginikan juga nggak apa-apa, gitu modelnya hasilnya akan sama. Kalau ini kita diskontokan gitu ya, minus 2.000 dibagi ini 1,10 gitu ya, ditambah 1.500 dibagi 1,10 pangkat 2 karena dihitung ini jadi tahun kedua, ini tahun pertama gitu ya. Dan yang kedua 500 dibagi 1,10 pangkat 3 gitu ya. Hasilnya minus 223,14. Oke. Di sini minus, berarti proyeknya harus ditolak. Gitu kan ya? Setuju nggak? Setuju, Pak. Itu ya. Setuju, Pak. Kalau NPV negatif, maka proyeknya ditolak gitu ya. Oke. Berarti Anda bisa lihat kalau kita menggunakan persamaan tadi, kalau yang kita diskontokan adalah pendapatan akuntansi, NPV-nya positif, proyeknya diterima. Padahal kalau kita menggunakan aliran kas, di sini terlihat bahwa proyeknya hasilnya negatif, berarti harus ditolak. Jadi NPV proyeknya negatif, berarti harus ditolak. Oleh karena itu, di awal dijelaskan bahwa gitu ya, jika kita mendiskonto pendapatan akuntansi atau profit gitu ya, maka keputusan yang kita ambil untuk menganalisa proyek dengan menggunakan metode NPV akan menjadi salah. Paham ya? Berarti yang didiskonto bukanlah profit atau pendapatan akuntansi, tetapi aliran kas. Itulah intinya kita belajar hari ini. Bagaimana kita menyusun aliran kas, gitu ya, atau memprediksi aliran kas. Paham ya? Bedanya akuntansi sama aliran kas atau cash flow. Oke, kita lihat sekarang peningkatan atau kenaikan aliran kas. Mendiskonto kenaikan aliran kas. Jadi yang kita diskonto adalah kenaikan aliran kas. Apa itu kenaikan aliran kas? Nanti kita lihat. Masukkan seluruh pengaruh tidak langsung, gitu ya. Terus lupakan biaya tenggelam seperti kemarin. Apa itu sunk cost?
gitu ya. Masukkan biaya kesempatan atau opportunity cost gitu ya. Terus kenali investasi dalam modal kerja. Nah, Anda harus, kemarin kita tanya apa itu modal kerja, sekarang kita kenali investasi dalam modal kerja. Oke, perhatikan alokasi biaya overhead gitu ya. Alokasi biaya overhead atau biaya tetap. Terus kita lihat kenaikan aliran kas. Kenapa yang didiskonto adalah aliran kas? Kita lihat kenaikan aliran kas. Apa yang dimaksud dengan kenaikan aliran kas? Kita lihat. Kenaikan aliran kas adalah aliran kas dengan proyek dikurangi aliran kas tanpa proyek gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan aliran kas dengan adanya proyek, maka aliran kas tadi dianggap sebagai hasil dari proyek. Sehingga tadi itulah yang kita diskonto, hasil dari proyek. Jadi kalau seandainya tidak ada kenaikan aliran kas, ketika ada proyek tanpa ada proyek, berarti proyek tadi tidak menghasilkan aliran kas. Jadi kita nggak bisa hitung gitu ya. Berarti dianggap bahwa nggak ada proyek gitu. Oleh karena itu yang didiskonto adalah aliran kas, yaitu kalau ada proyeknya berarti ada kenaikan aliran kas dibandingkan aliran kas tanpa proyek. Ini maksudnya gitu ya. Terus nanti kita akan lihat apa itu sangkos. Sangkos kemarin sudah saya jelaskan gitu ya, biaya tenggelam gitu ya. Misalnya biaya biaya riset gitu ya, sebelum melakukan investasi gitu ya. Opportunity cost itu adalah biaya kesempatan yang hilang tadi ketika Anda punya gedung di pinggir jalan, yang kalau Anda gunakan sendiri gedung tadi, Anda tidak akan mendapatkan hasil dari uang sewa gitu ya, kalau seandainya Anda menyewakan gedung tadi. Itu bedanya. Lalu kita lihat modal kerja kalau sebuah Anda membuat investasi tentunya Anda butuh modal kerja untuk membiayai operasinya perusahaan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nanti gimana prosesnya. Oke. Peningkatan aliran kas terkait tadi, gimana itu aliran kas, ada proyek atau tidak ada proyek gitu ya. Tanyakan diri Anda dengan pertanyaan berikut. Akankah aliran kas masih ada jika proyek tidak ada? Ya, akankah aliran kas masih ada jika proyek tidak ada? Jika jawabannya ya, gitu ya, maka jangan masukkan aliran kas tersebut ke dalam analisis Anda. Berarti nggak ada proyek gitu ya. Aliran kas masih ada kalau proyeknya nggak ada. Berarti kan aliran kas yang lain bukan dari proyek gitu kan. Jika tidak, gitu ya, masukkan aliran kas tersebut. Nah, masukkan aliran kas tersebut berarti ini yang dianalisis, yang didiskonto gitu ya. Jadi akankah aliran kas masih ada jika proyek tidak ada? Jika ya, jangan masukkan. Jika tidak, masukkan aliran kas tersebut dalam model perhitungan. Terus kita lihat inflasi, aturan dan hukum dari inflasi. Tetap konsisten bagi Anda bagaimana Anda menangani inflasi. Ini artinya. Jadi Anda harus konsisten ketika ada inflasi. Apa itu konsisten? Kata gini, gunakan suku bunga nominal untuk mendiskonto aliran kas nominal. Terus yang kedua, gunakan suku bunga real untuk mendiskonto aliran kas real, gitu ya. Nah, Anda akan mendapatkan hasil yang sama apakah Anda menggunakan nominal atau real, gitu ya. Nah, kita lihat contoh apa itu nominal dan real, gitu ya. Ini contohnya, Anda memiliki sebuah sewa yang tahun depan biayanya sebesar 8.000 per tahun, gitu ya. Meningkat sekitar 3%. Jadi 3% ini adalah perkiraan inflasi tambahan 3 tahun. Jadi totalnya 4 tahun gitu ya. Jika tingkat diskonto adalah 10%, berapakah present value biaya dari sewa? Kita perhatikan dulu pertanyaannya. Anda memiliki sebuah sewa yang tahun depan biayanya sebesar 8.000 per tahun akan meningkat sebesar 3% gitu ya. Yang 3% adalah inflasi tambahan 3 tahun gitu ya. Oke. Terus ini ada persamaannya. 1 plus real interest rate sama dengan 1 plus nominal interest rate dibagi 1 plus inflation rate. Jadi kalau Anda mau menulisnya real, maka ini persamaannya. Gitu ya. Nah, kita lihat kayak gini. Bedanya nominal dan real. Ini yang contohnya nominal gitu ya. Kan tadi Anda menyewakan tadi sebentar sewanya 8.000 per tahun gitu ya. Terus kalau 3 tahun mulai tahun depan selanjutnya sampai 3 tahun ke depan diperkirakan akan ada inflasi, maaf saya balik lagi, sebesar 3% gitu ya. Oke, terus tingkat diskontonya 10%. Ini tingkat diskontonya 10%. Oke, kita hitung. 800 dikali 1,03. Ini 3%.
adalah bentuk dari inflasi. Oke, kita hitung, ketemu nilai sekian. 8 dikali 1,03 adalah 8.240. Gitu. Di sini Anda bisa lihat ya, ini kok titik jadi koma kok jadi titik gitu ya. Ini bahasa Inggris soalnya, sorry. Awalnya saya ngambil dari slide berbahasa Inggris, terus saya translate yang bahasanya saya translate, tapi yang angkanya nggak saya translate ke bahasa Indonesia. Tapi ini maknanya kalau bahasa Inggris kan dibalik ya, 0 jadi koma jadi 0 titik gitu ya. Sorry, titik jadi koma jadi titik gitu kalau bahasa Indonesia. Paham ya? Oke, 8.000 dikali 1,03 sama dengan 8.240. Maka kita hitung di sini. 8240 tadi ininya 10% kan, 1 ditambah 10% maka 1,10. 8240 hasilnya dibagi ini ketemu nilainya ini 7.490,91. Lalu di tahun ketiga tingkat inflasinya kita pangkatkan 2, di tahun ketiga inflasinya kita pangkatkan 3 gitu ya. Maka ketemu tadi 8.000 dikali 1,03 pangkat 2 adalah 8.487,20. 8.487,20 dibagi 1,10 pangkat 2, maka akan ketemu 7.014,22. Terus di tahun ketiga 8.000 dikali 1,03 pangkat 3 sama dengan 8.741,82. Maka 8.741,82 dibagi 1,10 pangkat 3 akan ketemu 6.567,86. Oke, ini jumlah total ini kita jumlahkan semua gitu ya. Anda ingat 10% ini diskontonya gitu ya. Maka jumlahnya ketika dijumlahkan semua totalnya sebesar 29.072,98. Ini adalah aliran kas yang kita terima kalau ada tingkat inflasi sebesar 3% dari nilai 8.000, dari biaya sewa sebesar $8.000 per tahun, gitu ya. Saya lihat, paham ya sampai di sini ya? Oke, maka nilainya sebesar 29.072,98 kalau kita memakai nominal, gitu ya. Diskontonya dengan nominal. Sekarang kita mendiskonto dengan real. Gimana bentuknya real? Kita lihat di sini. Oke, dengan real tadi Anda bisa lihat tadi 10%-nya dimasukkan ke rumus yang di depan tadi. Sorry, saya balik ya. Saya agak bolak-balik di sini. Ini dimasukkan ke rumus ini akan ketemu nilainya sebesar ini. Oke, 6,7961%. Maka tadi aliran kasnya ini yang real gitu ya, kita gunakan model realnya, maka dibagi ini, jadi 6,79 ini dibulatkan jadi 6,8, jadi 1 ditambah 60 1 ditambah 0,68 atau 6,8% gitu ya, jadi 0,68 gitu ya. Maka ketemu 1,068. Di tahun pertama dikalikan 8.000 dibagi ini ketemu 7.490,91. Di tahun kedua gitu ya 8.000 dibagi 1,068 di pangkat 2 ketemu 7.014,22. Di tahun ketiga 8.000 dibagi 1.068,3 8.000 dibagi 1,068 pangkat 3 maka akan ketemu 6.567,86. Sehingga kalau ditotal semua akan berjumlah 29.072,98. Anda lihat dibanding tadi. Oke, saya banding sebelumnya 29.07298 sama ya? Sama. Artinya inilah kalau kita ada inflasi, gunakan diskontonya dengan nominal. Kalau real gitu ya, maka gunakan yang real. Nah, ini tadi persamaannya. Oke, real interest rate gitu ya, dibagi ini. Nah, oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, jadi angkanya hasilnya akan sama gitu ya. Oke, selanjutnya
pisahkan investasi dan keputusan pendanaan. Ketika menilai proyek, abaikan bagaimana proyek didanai. Kan kemarin saya jelaskan ya, Anda mau investasi terus duitnya dari mana. Tapi sekarang gini, ketika Anda menilai proyek gitu ya, maka Anda jangan pikirin duitnya dari mana gitu ya, siapa yang danai proyek, gimana mendanai proyek gitu ya. Maka Anda fokus ke menilai proyek saja gitu ya. Karena tadi mengikuti logika dari analisis kenaikan, tanyakan diri Anda sendiri dengan pertanyaan berikut. Apakah keberadaan proyek bergantung pada pendanaan? Jika tidak, Anda harus memisahkan keputusan pendanaan dan investasi. Gitu. Oke, fokus ke proyek aja. Nah, lalu selanjutnya, gimana menghitung aliran kas? Nah, ini caranya menghitung aliran kas. Kemarin tadi, ini sekarang di tahun ke-0, perusahaan melakukan investasi sebesar misalnya 10.000. 10.000 di sini mungkin dalam jutaan ya, artinya 10 juta dolar. Ini contohnya 10.000 tapi dalam jutaan. Berarti ditambahi 0,3 di sini. Berarti investasi di tahun pertama, ya, investasi modal, capital investment-nya sebesar 10 juta dolar. Terus modal kerjanya sebesar 1,5 juta dolar, gitu ya. Terus kita lihat, ini terus perubahan dalam modal kerja artinya di tahun ke-0 ini belum ada. Jadi modal kerjanya masih tetap sama, nggak ada perubahan. Oke. Terus selanjutnya kita lihat aliran kas tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Kenapa ke-6 di sini 0? Karena kita anggap di tahun ke-6 proyeknya selesai, gitu ya. Jadi proyeknya di sini proyek penambangan biji besi misalnya dilakukan dari investasi tahun ke-0, terus aliran kasnya akan ada selama 5 tahun. Di tahun ke-6 proyeknya selesai, gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini. Gimana perubahan modal kerjanya? Anda lihat, 1.500 ketika dia investasi pertama, lalu tadi proyek beroperasi, terus akan ada terjadi perubahan modal kerja, gitu ya. Berapa perubahan modal kerja? Perubahan modal kerjanya 4.075 dikurangi 1.500, ketemu 2.575 gitu ya. Lalu tadi, di tahun kedua proyek tadi kan operasional lagi, lalu ada perubahan di modal kerja. Berapa di perubahan modal kerjanya? Di tahun kedua ada 4.279 dalam ribuan gitu ya, berarti ada 4.279.000 gitu ya. Lalu dikurangi dengan tadi 2 jutaan tadi, dikurangi dengan 4.075.000 gitu ya. Maka ketemu 204.000. Di tahun ketiga proyek beroperasi lagi, modal kerjanya berubah menjadi 4.493. Nah, itu ya. Lalu dikurangi lagi dengan tahun sebelumnya, tahun kedua 4.279.000, ketemu 214.000. Lalu di tahun keempat beroperasi lagi, lalu aliran kasnya naik lagi gitu ya. Ini tiap tahun aliran kasnya naik dari tahun 1, 2, 3, 4 sampai 4, aliran kasnya selalu naik. Terus dibandingkan lagi dengan tahun sebelumnya, tahun ketiga gitu ya. Tahun keempat dikurangi tahun ketiga, akhirnya ketemu sebesar 225 dolar. Lalu di tahun kelima gitu kan, proyek kan sudah mau selesai nih gitu ya. Modal kerjanya turun gitu ya. Jadi 3.039.000 gitu ya. Dibandingkan dengan tahun keempat yang 4.717.000, maka sekarang jadi minus 1.678.000 gitu ya. Oke. Di tahun sini nggak ada, 0 berubah, ini minusnya sekian. Oke, selanjutnya kita lihat pendapatan. Gitu ya. Ini perubahan dalam modal kerja tadi ya. Lalu ada pendapatan. Ini pendapatan. Pendapatannya dihitungnya dari mana Pak? Nah, ini gampang aja ngitung pendapatannya. Misalnya berapa besar sih hasil produksinya gitu ya. Misalnya hasil produksinya setahun pertama misalnya 15.000 ton gitu ya. 15.000 ton harganya berapa per ton? Nah, tinggal dikali gitu ya. Tinggal dikali 15.000 ton dikali harganya. Gitu ya. Misalnya di contohnya di sini dikali tadi penjualannya dapatnya 15 juta dolar gitu ya. Berarti misalnya kalau 15.000 ton dikali 1.000 ton per dolarnya, maka ketemu 15 juta dolar gitu ya. Ini contohnya.
Lalu tahun kedua mungkin aja bisa jadi hasil produksi meningkat atau gitu ya, atau harganya berubah kan gitu ya. Oke, jadi ini pendapatan dari operasional gitu ya, pendapatan dari perusahaan, aliran kasnya, pendapatannya dari penjualan 15 juta, di tahun kedua 15.750.000, di tahun ketiga 16.538.000, di tahun keempat 17.364, dari tahun ke-8 18.233. Oke. Lalu ini biayanya. Biayanya gitu ya, dikurangi biaya. Ini biaya operasional misalnya. Lalu ini di tahun pertama 10 juta, 10.500, 11.025.000, 11.576.000, di tahun kelima 12.155.000. Oke. Depresiasinya dianggap sama. Jadi depresiasi 10.000 dibagi 5 tahun gitu ya. Ketemu 2.000 per tahunnya depresiasinya. Maka tadi ini pendapatan dikurangi biaya dikurangi depresiasi. Berarti 15.000 dikurangi 10.000, sisa 5.000. 5.000 dikurangi 2.000, sisa 3.000. Di tahun pertama keuntungan sebelum pajak gitu ya, 3.000, di tahun kedua 3.250.000. Ini saya ngomong dalam jutaan ya. Di tahun ketiga 3.513, di tahun keempat 3.788, di tahun kelima 4.078 gitu ya. Kalau dalam jutaan berarti 3.000 ini adalah 3 juta gitu ya, seperti saya jelaskan tadi. Oke, selesai itu dihitunglah keuntungan sebelum pajaknya dikurangi dengan pajak. Berapa pajaknya? Pajaknya 35% gitu ya. Maka dikurangi pajak 35% dari 3.000 ketemu 1.050 atau 1.050.000. Di tahun kedua ketemu 1.137.000, di tahun ketiga ketemu 1.230.000, di tahun keempat ketemu 1.326.000, di tahun kelima ketemu 1.427.000. Jadi keuntungan sebelum pajak setelah dikurangi pajak ketemu profitnya. Profitnya ini tahun pertama 1.950.000 atau saya gunakan bahasa sederhananya gitu ya, dalam jutaan. Dalam jutaan ketemu tahun pertama 1.950, tahun ketiga ketemu tahun kedua ketemu 2.113, tahun ketiga ketemu 2.283, tahun keempat ketemu 2.462, tahun kelima ketemu 2.651. Ini profitnya gitu ya. Lalu sekarang kita gimana cara ngitung aliran kasnya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita hitung. Kemarin kita tentu ya, revenue dikurangi biaya, dikurangi depresiasi, ketemu keuntungan sebelum pajak. Dikurangi pajak 35% ketemu 1.050, lalu ketemu profitnya gitu ya, 3.000 dikurangi 1.050 ketemu net profitnya sebesar 1.950. Karena tadi depresiasi bukan uang yang hilang gitu ya, maka depresiasi dimasukkan lagi dalam menghitung kas gitu ya. Paham ya? Dalam menghitung aliran kas, depresiasi dimasukkan lagi, ditambahkan ke profitnya. Lalu ketemu cash flow dari operasinya sebesar 3.950 atau 3.950.000 rupiah. Inilah cash flow yang akan kita pakai nanti gitu ya. Oke, next. Apa kaitannya sama working capital atau modal kerja? Nah, kita lihat di sini. Oke. Tadi perubahan dalam modal kerja gitu ya, kita masukkan di sini tadi. Oke, kita perubahan dalam modal kerja dimasukkan di sini. Anda lihat deh. Tadi di sini Pak kan di sini positif gitu ya. Terus kok jadi negatif kan tadi nih. Oke, kita lihat. Ini perubahan dalam modal kerja, kita bisa lihat di sini kenapa di sini jadi ada nilai ini Pak 1.300 gitu ya. Oke, ini kita lihat kenapa ada salvage value atau nilai sisa. Nilai sisa ini didapat misalnya gini. Kalau proyeknya sudah selesai, itu kan masih ada tuh tadi apa namanya kayak equipment, perlengkapan segala sesuatunya yang dipakai untuk operasional. Misalnya ada mobil-mobil gitu ya, ada alat. Gitu. Lalu alat tadi kalau proyeknya sudah jual gitu ya, alat atau proyek atau investasi di awal yang bisa yang masih tersisa ketika proyek itu selesai dikerjakan, maka itu bisa dijual gitu kan ya. Nah, kalau Anda ngomong depresiasi itu kan nanti dikurangi nilai sisa perkiraan. Maka setelah dikurangi nilai sisa, maka tadi sisanya peralatan atau mesin tadi dijual semua,
maka akan menghasilkan nilai sebanyak 1.300.000 ditambah tadi dengan perubahan. Terus tadi ini kita lihat di sini gitu ya. Perubahan dalam modal 1.500, jadi ini terus terakhir ini adalah pemasukan. Kalau ini kan tadi digunakan, kasnya digunakan, terus ini adalah pemasukan karena sudah selesai dihitung gitu ya. Jadi dihitung uang yang ada gitu ya. Oke, ini dikurangi perubahan dalam working capital dikurangi dengan cash flow operasi yang berdasarkan hitungan tadi ini. Tadi 3.950 gitu ya. Dikurangi ini ketemu cash flow-nya 1.375 atau 1.375. Ini dikurangi ini ketemu ini dan seterusnya. Di sini dihitung lagi tahun ke-6 dihitung tadi nilai sisa sama aliran working capital yang masih ada gitu ya. Kan tadi kan nggak operasi lagi jadi uangnya utuh nih ditambah. Maka inilah net cash flow yang akan kita gunakan dalam perhitungan dengan menggunakan model NPV gitu ya. Ini diskonto gitu ya. Satu misalnya kalau tadi itunya berapa persen? 12% misalnya ya. Cost of capitalnya 12%. Jadi 1.375 dibagi 1 plus 12% pangkat T. T-nya sama dengan 1 di sini. Ini nggak usah, ini tutuh gitu ya. Kalau enggak di sini T-nya nggak pakai T, di sini pakai T1, 2, di sini pakai T2, 3, 4, 5 dan seterusnya, gitu ya. Setelah ini dihitung dengan model NPV, maka ketemu NPV proyek ketika cost of capital-nya gitu ya atau discount rate-nya sebesar 12%, maka ketemu NPV-nya sebesar 4.225.350. Menunjukkan bahwa proyek ini layak diterima karena nilainya positif. Jadi inilah caranya gitu ya. Anda mencari aliran kas. Jadi pertama Anda harus perkirakan gitu ya. Perkirakan aliran pendapatan gitu ya. Oke. Terus gimana Pak? Kalau kadang-kadang menghitung working capital ini susah ya gitu ya misalnya. Oke, nggak masalah sih ini Anda nggak masukkan tapi Anda hitungnya ini. Kalau Anda hitungnya ini, maka tadi aliran kasnya akan seperti ini. Yang akan menggunakan data ini. Tapi kalau tadi menggunakan adalah analisis aliran working capital-nya, maka ini dimasukkan. Maka ini hasilnya, gitu ya. Maka nilai NPV-nya seperti ini. Nah, inilah cara menyusun aliran kas. Jadi memprediksi aliran kas masuk dari sebuah proyek. Gimana cara memprediksi aliran kas masuk? Satu, Anda harus memprediksi, di sini contohnya adalah pendapatan, gitu ya. Terus Anda memprediksi biayanya. Terus Anda memprediksi depresiasi. Depresiasi itu dari mana? Dari nilai investasi. Lalu Anda harus memprediksi keuntungan sebelum pajak, dikurangi pajak. Kalau ada bunga gimana Pak? Ya berarti di sini ada EBIT, earning before interest and tax gitu. Terus dikurangi bunga, baru dikurangi pajak. Lalu ketemu nanti profitnya. Terus dimasukkan lagi depresiasinya ke sini, maka akan ketemu seperti ini. Nah inilah cash flow dari operasi, gitu ya. Kalau pakai modal kerja, maka tadi hitungnya seperti ini, dikurangi atau ditambah dengan modal kerja, gitu ya. Maka cash flow-nya seperti ini. Oke, paham ya? Inilah gimana menghitung aliran kas atau memprediksi aliran kas. Lalu yang kita diskonto adalah aliran kas, bukan pendapatan dari akuntansi, gitu ya. Oke, itu bedanya aliran kas sama pendapatan akuntansi. Lalu kita lihat gimana menganalisa proyek. Bagaimana bagaimana perusahaan mengorganisasikan proses investasi, gitu ya. Beberapa pertanyaan, apakah jika, gitu ya. Jadi itu kadang-kadang kita tadi saya jelaskan di awal, Pak kok sudah dihitung gitu ya, terus hasil analisis bagus semua, tapi begitu diaplikasikan, terus kok tiba-tiba nggak untung Pak, proyeknya jelek dan seterusnya. Makanya oleh karena itu, kita kan nggak tahu itu masa depan. Tadi kita memprediksi aliran kas gitu kan ya, itu kan masa depan. Padahal masa depan kita nggak tahu gitu ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan analisis gitu ya. Gimana kondisi masa depan itu perkiraan kita simulasinya nanti. Anda bisa lihat. Lalu gini,
Lalu kita akan gunakan apakah jika, gimana kalau kita menggunakan analisis sensitivitas proyeknya, kalau ada kejadian perubahan kondisi misalnya, terus gimana analisis skenario, ya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan analisis sensitivitas dan analisis skenario. Lalu kita akan coba menghitung analisis sensitivitas, terus gimana pohon keputusan, gitu ya. Oke, ini contohnya. Anggaran modal atau list perencanaan proyek investasi gitu. Tadi anggaran modal itu kadang-kadang tadi kan mana saya jelaskan di dalam rumah sakit gitu ya, proyek investasi itu akan banyak gitu. Tapi tidak semua proyek yang diusulkan gitu ya. Misalnya setiap poli, setiap bagian, setiap unit misalnya mengajukan usul investasi. Tapi tidak semua nanti akan diterima usulannya. Kenapa? Karena tadi perusahaan itu punya batasan. Batasannya apa tadi? Keterbatasan dana misalnya. Sehingga proyek tadi dipilih. Mana yang terbaik, mana yang menguntungkan dari list proyek tadi gitu ya. Jadi di sini proses keputusan adalah satu, kita mengembangkan dan meranking seluruh proyek investasi. Lalu otorisasi proyek berdasarkan pada pengeluaran yang dibutuhkan atau ditentukan oleh aturan kebijakan perusahaan. Lalu pemeliharaan penurunan atau reduksi biaya. Jadi proyeknya basisnya adalah penurunan biaya. Lalu perluasan kapasitas dalam bisnis yang sudah ada. Nah, contohnya di sini adalah Anda punya rumah sakit terus mau bangun poli baru. Berarti ada pengeluaran kapasitas dalam bisnis rumah sakit gitu ya. Atau investasi bagi produk-produk baru. Anda mencoba berinvestasi pada produk baru misalnya. Apa itu produk baru di rumah sakit misalnya. Nah, jadi Anda melakukan riset tentang obat gitu ya. Nah, contohnya di era pandemi ini gitu ya. Era pandemi ini misalnya rumah sakit UNER, rumah sakit Sutomo, rumah sakit RSCM yang besar-besar itu melakukan investasi bagi produk baru. Investasinya apa? Mereka mencoba menemukan obat gitu ya atau vaksin untuk menghadapi pandemi corona sekarang gitu ya. Nah, ini contohnya dalam investasi produk baru. Nah, ini otorisasi proyeknya berdasarkan ini. Lalu nanti terus dipilih mana yang terbaik gitu ya, berdasarkan analisis. Nah, oke kita lihat masalah dalam penganggaran modal, peramalan atau forecast yang konsisten. Jadi Anda ketika melakukan peramalan atau forecast tentang aliran kas tersebut harus konsisten. Hilangkan konflik kepentingan. Biasanya proyeknya sendiri, nah gitu kan ya. Lalu dibaik-baiki, atau kalau enggak itu antara atasan yang menilai proyek sama yang punya usulan proyek misalnya ada kepentingan gitu ya. Nah, jadi dipilih bukan yang berdasarkan yang terbaik tapi tadi kepentingan. Bisa jadi ketika menyusunnya tadi ada bias peramalan gitu ya. Ada bias peramalannya, bisa jadi itu nanti ketika biaya dikecil-kecilkan lalu ketika revenue atau pendapatannya dibesar-besarkan. Nah, itu. Terus ada konflik kepentingan. Nah, itu tambah lagi proyeknya nggak beres terusnya gitu ya. Maka tadi ini harus ini. Jadi ramalannya harus konsisten. Konflik kepentingannya dihilangkan. Bias peramalannya dihilangkan gitu ya. Jadi revenue-nya jangan digede-gedein misalnya, terus cost-nya dikecil-kecilin. Enggak, harus kalau saya biasanya biayanya dibesarkan gitu ya, pendapatannya coba dikecilkan gitu ya. Masih menguntungkan atau tidak? Kalau saya seperti itu. Supaya tidak terjadi bias dalam peramalan gitu ya. Terus kriteria pemilihan ini tools-nya gitu ya, NPV, IRR dan lain sebagainya. Nah, terus kita how to handle uncertainty. Tadi saya katakan, Pak, kenapa ketika proyeknya dijalankan terus kok tidak sesuai dengan estimasi di awal tadi ya? Bisa jadi sebelumnya bisa jadi karena ada kesalahan kayak gini nih, forecast-nya nggak konsisten gitu ya, ada konflik, ada bias gitu ya. Bisa jadi ada ini. Tapi kami sudah benar Pak gitu ya. Biasnya kami kecilkan, konflik nggak ada, ramalannya konsisten gitu ya. Kenapa masih terjadi Pak? Nah, bisa jadi karena siapa yang tahu masa depan gitu ya. Jadi masa depan itu adalah ketidakpastian. Jadi bagaimana kita menangani ketidakpastian? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan ini, analisis sensitivitas, analisis skenario, analisis simulasi. Jadi kita coba melakukan contohnya 3 hal ini atau salah satu untuk melihat bagaimana kalau kondisi itu berubah ke depannya gitu ya. Anda lihat analisis sensitivitas
Apa itu analisis sensitivitas gitu ya? Analisis sensitivitas adalah analisis pengaruh perubahan dalam penjualan, biaya atau lainnya atas sebuah proyek. Jadi Anda lihat, kalau terjadi perubahan gitu ya. Kalau terjadi perubahan gimana pengaruhnya terhadap proyek kita? Misalnya perubahannya pada apa, Pak? Misalnya salah satu kita pilih dari perubahannya. Perubahannya terjadi pada penjualan, terjadi perubahan pada biaya atau lainnya dari proyek yang kita kerjakan. Satu, ini analisis sensitivitas gitu ya. Jadi kita lihat gimana pengaruh perubahan, misalnya perubahan penjualan atau perubahan biaya atau perubahan lainnya pada sebuah proyek. Lalu yang kedua analisis skenario. Analisis skenario adalah analisis proyek yang memberikan sebuah kombinasi asumsi tertentu. Jadi Anda lihat, analisis proyek yang memberikan sebuah kombinasi asumsi tertentu, gitu ya. Terus yang ketiga, analisis simulasi, estimasi probabilitas perbedaan kemungkinan outcome atau hasil, gitu ya. Kita berarti simulasi. Terus selanjutnya kita lihat contohnya analisis sensitivitas. Contohnya berikut berian ramalan aliran kas harapan yang tercatat pada slide selanjutnya. Jadi kalau saya katakan berikut berian gitu ya ramalan, artinya ramalannya sudah ada gitu ya. Jadi ini sudah datanya sudah disediakan gitu ya. Berikut berian ramalan aliran kas harapan yang tercatat pada slide selanjutnya. Tentukan NPV proyek yang memberikan perubahan komponen aliran kas dengan menggunakan biaya modal atau cost of capital sebesar 8%. Asumsikan bahwa seluruh variabel yang tersisa adalah tetap, kecuali satu yang akan Anda rubah. Anda lihat tadi ya, tadi kan Anda bisa rubah penjualan, bisa rubah cost dan lainnya, gitu ya. Dipilih salah satu yang akan berubah, gitu ya. Nah ini, kita lihat di sini. Ini contohnya, gitu ya. Kita investasi di tahun pertama atau investasi di tahun ke-0 pada saat investasi, kita melakukan pengeluaran, ini dalam jutaan juga, sekitar 5.400 atau 5.400.000 dolar, gitu ya. 5.400.000 dolar. Ini investasinya kita, gitu ya. Lalu proyek tadi akan berjalan selama 1 sampai 12 tahun, gitu ya. Perhitungan aliran kasnya 1 sampai 12 tahun. Nah, di mana perhitungan 1 sampai 12 tahun ini ininya sama gitu ya. Kondisinya dianggap sama gitu ya. 1 sampai 12 tahun itu totalnya gitu ya. 1 sampai 12 tahun totalnya ketemu sebesar ini gitu ya. Ini ketemu dari penjualan dari 1 sampai 12 tahun totalnya adalah 16 juta dolar gitu ya. Lalu variable cost-nya 13 juta dolar, fixed cost-nya 2 juta dolar, depresiasinya ketemu 450.000, pre-tax profit-nya ini dikurangi ini, 16.000 dikurangi 13.000, sisa 3.000, 3.000 dikurangi 2.000, sisa 2.000, sisa 1.000, terus dikurangi depresiasi 450, 1.000 dikurangi 450.000, maka keuntungan sebelum pajaknya ketemu 550.000 dolar gitu ya. Lalu ada pajak sebesar 40. 550 dikali 40% ketemu nilai ini. 550 dikurangi 220 ketemu 330 gitu ya. Terus operating cash flow-nya 330 ditambah berapa tadi? Depresiasi ya. Depresiasi tambah ini 450 ditambah 330 ketemu 780. Maka net cash flow-nya sebesar 780 gitu ya. Terus dihitung ininya sekian, maka hasilnya gitu ya. Hasilnya adalah NPV-nya positif 478. Ini kalau kondisinya seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita rubah salah satu, Pak, sesuai dengan tadi definisi sensitivity analysis kita lihat di sini. Oke. Contoh kemungkinan hasil gitu ya. Jadi kita buat ini kondisi harapan atau kondisi normalnya kayak gini gitu. Ini kalau kondisi kedepannya bagus, optimistik atau kondisi ekonomi boom. Ini kalau seandainya kondisi ekonomi itu jelek atau mengalami resesi gitu ya. Nah, kalau kondisi harapan investasinya sebesar ini, 5.400 nilainya. Kalau kondisi optimistik misalnya kan gini. Ini contohnya nilai tukar rupiah. Tukar rupiah sekarang 14.000 gitu ya. Kalau terus kondisi ekonomi Indonesia membaik, biasanya kan nilai tukarnya kita menguat terhadap dolar gitu ya. Maka barang yang kita investasikan, misalnya kita butuh membeli alat, import dan seterusnya, kan yang harganya dipatok dengan dolar gitu ya.
Kalau kondisi ekonomi membaik gitu ya, nilai dolar turun, maka tadi investasi yang kita keluarkan dalam bentuk rupiah juga turun gitu ya. Sebaliknya kalau kondisi ekonomi jelek, nilai tukar rupiah jatuh, maka tadi investasi yang kita butuhkan untuk membeli tadi barang-barang investasi itu akan naik itu nilai tukarnya. Nilai tukar rupiah dalam rupiahnya akan naik gitu ya. Karena nilai tukar kita jatuh terhadap dolar misalnya. Maka kondisinya pesimistik atau kondisinya resesi, nilai investasinya 6.200 gitu ya. Terus atau yang kita rubah adalah salesnya, penjualan di rank harapan atau normal, boom atau optimistik, resesi atau pesimistik. Jadi kalau kondisinya normal, kita bisa pendapatan penjualan kita bisa 16.000 gitu ya, selama 12 tahun proyek tadi gitu ya. Nah, terus total 12 tahun proyek kalau kondisi ekonominya memburuk atau resesi atau pesimistik gitu ya, maka penjualannya kita perkirakan hanya berhasil sekitar 14 juta atau 14.000 gitu ya, dalam ribuan. Terus kalau optimistik totalnya hanya 18.000 karena penjualan naik gitu ya. Nah, terus kalau variabel cost-nya yang berubah, maka kita persentase aja gitu ya. Nah, ini kalau kondisinya harapan atau normal, variable cost-nya sebesar 81,25%. Kalau kondisinya bagus, maka variable cost-nya hanya 80%. Kalau kondisinya pesimistik, variable cost-nya akan naik menjadi 83%. Ini tadi, cost itu kan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan produksi kita gitu ya. Misalnya kita beli bahan baku lah. Kalau kondisinya bagus kan tadi nilai tukar menguat gitu ya, maka biaya yang dikeluarkan kan akan menjadi semakin sedikit. Contohnya ini, paham ya? Lalu kalau seandainya berubah fixed cost saja gimana Pak? Nah gitu ya, jadi kalau fixed cost-nya harapan 2.000, kalau pesimistik 2.100, optimistik 1.900. Nah ini kita bisa pilih salah satu, misalnya investasi aja yang kita pilih. Oke, kita pilih investasi, kalau kondisinya harapan gimana, pesimistik gimana, optimistik gimana, kita lihat hasilnya. Oke, tadi kita lihat, kalau kondisinya pesimistik, maka pengeluarannya akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Dengan yang lainnya sama, gitu ya, dengan kondisi lainnya sama, maka kita bisa lihat net cash flow-nya 780 dengan kondisi sebesar 620, berapakah NPV-nya? Maka kita bisa lihat di sini, wah ini nggak kelihatan slide-nya ya. NPV-nya jadi negatif di sini. Oke, kita lihat. Di sini NPV-nya negatif. Berapa negatifnya akan jadi sebesar ini? Sorry. Ini NPV-nya. Jadi kalau kondisinya yang tadi yang berubah hanya pesimistik, maka yang tadinya kondisinya positif 478, kondisi normal, maka kalau kondisi pesimistik, NPV-nya menjadi negatif 121. Kalau kondisinya optimistik, NPV-nya jadi positif, lebih tinggi lagi dibanding normal, menjadi 778. Nah, kalau yang berubah penjualan, gitu ya, jadi di sini yang dirubah di sini hanya penjualannya, yang lainnya misalnya tetap di sini 5.400 kondisi normal gitu ya. Yang kita rubahkan hanya 5.400. Di sini yang berubah hanya penjualannya. Kalau yang berubah penjualannya seperti apa? Apa yang akan terjadi? Maka bentuknya akan seperti ini. Gitu ya. NPV-nya kalau kondisi normal sekian, kalau kondisinya resesi atau pesimis jadi minus 1.218. Berarti kalau kondisinya itu pesimistik gitu ya atau kondisinya resesi, proyek yang tadinya kondisinya normal itu NPV-nya positif, bisa jadi NPV-nya menjadi negatif. Gitu ya, paham ya? Kecuali yang berubah hanya fixed cost-nya gitu ya. Bisa katanya di sini masih positif katanya. Kalau fixed cost-nya berubah sebesar tadi, besar berapa? Contohnya di sini. Sebesar 2.100 gitu ya. Nah, kalau yang berubahnya fixed cost-nya, maka dia masih bisa positif kalau kondisinya. Tapi kalau kondisinya yang berubah adalah investasi, penjualan, atau variable cost, yang tadinya positif menjadi negatif. Terus kalau kondisinya ekonomi bagus gimana Pak? Ya jelas semuanya NPV-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Berarti ini sangat untung. Jadi bisa dipahami ya, kenapa di awal ketika melakukan analisis itu kok kelihatannya untung, tapi ketika dijalankan kok kondisinya tidak seperti yang dihitung. Karena itu bisa jadi gitu ya, di kondisi realnya penjualannya, target penjualan yang dihitung pada saat melakukan
analisis itu tidak tercapai. Paham ya? Contohnya gini, ketika kita melakukan analisis mau investasi MRI gitu ya, kita menganalisis bahwa dalam 1 tahun misalnya itu tingkat penjualannya misalnya 10 juta. 10 juta itu didapatkan dari misalnya 100 pasien. Maka tadi kan kita udah hitung tuh tarifnya misalnya sekali MRI. Kalau 10 juta dibagi 100 berarti berapa? 10.000 gitu ya. Nah, berarti kan tadi tarifnya 10.000 sekali MRI. Nah, kalau seandainya pasiennya Anda tidak sampai 100 setahunnya, misalnya cuma 90, berarti kan pendapatannya Anda cuma 9 juta. Gitu ya. Berarti targetnya Anda tuh nggak tercapai, penjualannya, salesnya nggak tercapai. Berarti ini kita bisa hitung di sini. Kondisi kalau targetnya kecapai sekian, kalau nggak tercapai akan seperti ini, akan pesimisnya bentuknya ini. Kalau seandainya targetnya melebihi dari yang pada kita perkirakan, maka optimisnya kita nilainya akan seperti ini. Paham ya? Nah, ini loh kadang-kadang analisis ini tidak dibuat. Satu. Lalu yang kedua, jadi yang membaca analisis itu tidak paham. Gitu. Kenapa dia tidak mencapai target ketika sesuai dengan prediksi atau forecast-nya ketika melakukan analisis proyek, gitu ya. Bisa jadi target di dalam analisis proyek itu tidak bisa dicapai di dalam dunia nyatanya. Oleh karena itu tadi saya bilang, jangan terjadi bias dalam melakukan forecast. Ya. Saya kalau melakukan forecast, misalnya rumah sakit minta tolong ke saya, apakah kami akan untung atau tidak, maka saya minta data pasiennya. Gitu ya, data pasiennya saya minta, tarifnya saya minta, lalu saya hitung, saya perkirakan. Lalu kalau ada proyek ini, berapa persen itu pasiennya bisa meningkat, gitu. Paham ya? Lalu peningkatan persentase dari pasien tadi itu harusnya menjadi targetnya rumah sakit. Dan itu yang harus dikejar oleh rumah sakit agar target pasiennya tercapai gitu. Gimana cara mencapai target pasien itu? Lah itulah tugasnya manajemen, itulah bagaimana Anda membuat rumah sakit Anda itu dipercaya oleh pasien agar mereka berobat lagi, agar mereka yang pasien lama kembali, terus juga timbul pasien baru gitu. Datang pasien baru. Karena layanan Anda baik gitu. Nah, itulah tugasnya manajemen. Itu tugasnya gimana belajar di Mars ini gitu ya, paham ya? Oke, nah ini kalau kondisi satu aja berubah Anda bisa lihat gitu ya, bahwa yang tadinya NPV-nya positif layak diterima bisa jadi menjadi tidak layak diterima karena NPV-nya negatif. Next kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan skenario analisis. Sama aliran kasnya selama 1 sampai 12 tahun total gitu ya. Dihitung total aliran kasnya. Ini skenario analisis kita lihat ini base case. Base case-nya penjualan sebesar 16 juta, variable cost-nya 13 juta, yang lainnya fixed cost-nya 2 juta, depresiasinya 450.000, pre-tax profit-nya sama seperti tadi, ini dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini, ketemu ini, terus ada pajak tadi 45% gitu ya. Seluruh keuntungan setelah pajak berapa, cash flow dari operasinya tadi sama hitungannya. Terus present value dari cash flow-nya kita ketemu 5878 gitu ya. Terus kita ini investasinya gitu ya. Sorry, saya lihat dulu investasinya tadi berapa nilainya. Kalau kondisinya 5.400, ini nilai sekarang dari aliran cash flow-nya gitu ya. Oke, ini kita hitung gitu. Terus ketemu NPV-nya seperti ini gitu ya. Ini datanya gitu ya. Oke, terus yang jadi masalah bagaimana kalau ada competing store skenario. Ini saya contohkan misalnya di sini dicontohkan ini adalah base case-nya gitu ya. Data forecast-nya kalau Indomart gitu misalnya berdiri sendiri nggak ada pesaing. Tapi gimana kira-kira kalau ternyata berdiri Alfamart di dekatnya Indomart? Bisa jadi gitu ya. Pendapatannya Alfamart itu berubah kalau ada pendapatannya Indomart berubah kalau ada Alfamart gitu. Itu contoh aja ya. Saya sebutin brand nggak apa-apa ya. Mungkin nggak boleh gitu. Tapi oke, itu contohnya. Karena biasanya kan di Indonesia ini atau di Jawa ini kamu bisa lihat, kita bisa lihat semua.
Kalau ada Alfamart pasti ada Indomart. Ada Indomart pasti ada Alfamart gitu ya. Berarti kan ada persaingan tuh yang nggak terlalu jauh jaraknya. Atau kita sebutkan ini adalah base case-nya adalah sebuah supermarket tanpa ada pesaing. Di sini tiba-tiba kalau ada pesaing, maka skenario jadi berubah, penjualan dia jadi berubah. Yang tadinya 16.000 menjadi 13.000, yang tadinya 16 juta menjadi 13.600.000. Lalu variable cost-nya jadi 11.152. Sedangkan fixed cost-nya tetap, depresiasinya tetap. Apa yang terjadi kalau penjualannya berubah dari 16 juta menjadi 13.600.000, terus dikurangi variable cost-nya, dan yang lainnya tetap, gitu ya, fixed cost depresiasinya tetap, depresiasi ini kan tadi yang diinvestasikan, maka tadi yang tadinya profitnya positif menjadi negatif. Lalu ada pajak lagi gitu ya. Setelah dikurangi pajak, maka dihitung cash flow dari operasinya yang tadinya positif, NPV-nya sekarang menjadi negatif. Paham ya? Nah, jadi tadi sekarang Anda ketika mau menganalisis investasi, Anda harus lihat seandainya kalau ada pesaing gitu. Kan sering kali gini, ketika saya misalnya ketika rumah sakit gitu ya melakukan analisis investasi untuk membeli alat CT scan atau MRI. Biasanya rumah sakit itu tidak hanya memperhitungkan pasien yang ada di rumah sakit tadi. Mereka juga akan memperhitungkan kira-kira rumah sakit lainnya yang butuh MRI dan mereka tidak punya alat MRI itu akan datang ke rumah sakitnya yang melakukan analisis tadi, yang membeli MRI gitu ya. Sehingga dia bisa memprediksi berapa sih tambahan pasien dari rumah sakit lain misalnya, gitu ya, yang butuh alat. Nah, itu misalnya masuk perhitungan seperti itu. Tapi ketika menghitung seperti itu, gimana ternyata rumah sakit lain juga membeli alat yang sama. Berarti kan Anda hanya berhitung, bisa jadi pendapatan pasien dari rumah sakit lain yang akan berobat ke rumah sakit Anda, bisa jadi lari ke rumah sakit lain yang membeli alat yang sama, kan gitu. Berarti kan tadi, pasien yang datang itu kan turun, berarti penjualannya menjadi turun karena ada pesaing. Paham ya? Jadi skenario analisis itu kita buat kalau ada pesaing. Ini tanpa pesaing, ada pesaing. Maka Anda bisa lihat yang tadinya positif NPV-nya bisa jadi negatif karena adanya pesaing. Ini skenario analisis. Next kita lihat break-even analysis. Break-even analysis itu ngitungnya caranya itu seperti ini. Ini tahun ke-0 atau tahun pertama atau tahun ke-0 di sini karena tulisnya tahun ke-0. Tahun ke-0 kita investasinya 900 gitu ya. Ini dalam juta juga gitu ya. Ini biasa investasi pesawat gitu ya contohnya. Investasi pesawat tahun ke-0 investasinya sebesar 900 juta dolar gitu ya. Lalu kita perkirakan penjualannya. Penjualannya yaitu penjualannya sebesar 15,5 dikali plane sold. Jadi 15,5 harganya dikali pesawat yang dijual, gitu ya. Lalu variable cost-nya sebesar 8,5 dikali pesawat yang dijual. Lalu fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya 175. Depresiasinya berapa? Karena proyeknya 6 tahun, tadi investasinya 900 juta dolar kita bagi 6 sama dengan depresiasi per tahunnya 150 juta dolar. Lalu berapakah keuntungan sebelum pajaknya gitu ya. Nah, keuntungan sebelum pajaknya gimana caranya ngitung? Penjualan kan 15,5 dikali pesawat yang dijual dikurangi variable cost. 8,5 dikali pesawat yang dijual. 15,5 dikurangi 8,5 ketemu 7 dikali pesawat yang dijual dikurangi 325 dari fixed cost-nya dan depresiasi. Ini fixed cost ditambah depresiasi ketemu di sini gitu ya. Jadi 325. Oke. 325-nya 325 juta gitu ya. Ini saya sebut tanpa juta ya. Saya sebutnya dalam nilai ratusannya aja depannya biar nggak panjang ngomong. Oke. Ini dalam jutaan gitu ya. Oke. Maka 7 dikali pesawat yang dijual minus 325. Setelah pajak 50%, jadi 7 dikurangi 50 dikali 50%, kita harus bayar pajak 3,5 dikali banyaknya pesawat yang dijual, minus ini dikali 50%, jadi ketemu 162,5. Net profitnya berapa? Net profitnya 3,5 pesawat yang 3,5 dikali pesawat yang harus dijual minus 162,5 gitu ya. Nah, net cash flow-nya
Ini tadi terus ditambah ditambah ini gitu ya, 3 kali 5 pesawat yang dijual dan seterusnya. Lalu kita lihat gimanakah break even analysis secara perhitungan akuntansi gitu ya. Ini jawabannya secara akuntansi ya. Titik impas adalah jumlah pesawat terjual di mana biaya tetap dan depresiasi sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita hitung di sini 0 kita minus sama dengan 3,5 dikali pesawat yang harus banyak dijual minus 162,5 gitu ya. Oke, ini dibagi ini berapa banyak pesawat yang dijual ketemu? 46,4 pesawat yang harus kita jual gitu ya. Berarti sekitar 47 lah banyaknya, atau ya sekitar, kalau angka 46,4 pesawat nggak mungkin 0,4 ya, kita hitung perkiraannya sekitar 47 pesawat yang harus kita jual agar break even. Ini kalau kita ngomongnya akuntansi. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah secara kalau modelnya di yang jawaban secara akuntansi ini break even point-nya belum memasukkan nilai waktu uang. Ya. Nah, investor tidak akan senang kalau perhitungannya belum memasukkan nilai waktu uang atau time value of money. Kenapa? Loh, saya kalau saya investasi di proyek ini tadi 900 juta dolar tadi, penjualannya sekian, itu hanya pas dengan 900 juta dolarnya gitu. Padahal 900 juta dolar tadi kalau saya masukkan ke bank, saya dapat bunga berapa persen, contohnya di sini bunganya 10%, maka nilainya akan lebih dari itu. Oleh karena itu titik impasnya gitu ya, kalau secara keuangan harus sudah memasukkan cost of capital atau tingkat required of return yang diinginkan, atau kalau nggak ada data itu kita pakai data misalnya data bunga bank gitu ya, data bunga bank kredit berapa kita masukkan sebagai cost of capital. Kalau seandainya saya masukkan nilai waktu uang, berarti sudah menghasilkan cost of capitalnya atau discount rate-nya gitu ya. Maka tadi titik impas sama definisinya, pesawat terjual menghasilkan PV sama dengan 0, nilai sekarang faktorabilitas dari rentkas 6 tahun pada 10% adalah 4,355. Jadi dihitung annuity-nya kalau selama 6 tahun tuh pakai tabel keuangan gitu ya, atau tadi nanti ada hitung sendiri nilainya sebesar ini gitu ya. Maka gimana cara ngitungnya? NPV sama dengan minus 900 ditambah 4355 nih, time value of money gitu ya, aliran faktor annuity, aliran kas selama 6 tahun dikali 10%, ketemu 4,355 dikali 3,5 kali pesawat yang harus dijual minus 12,5 gitu ya. Berapakah? Ini nilainya dari sini ya Bapak Ibu. Ini nilainya. Ini kalau akuntansi, yang ini kalau kita pakai data keuangan gitu ya. Berapakah break even point-nya gitu ya. Di sini kita lihat kalau secara keuangan dengan memasukkan time value of money, memasukkan discount rate atau cost of capital, maka banyaknya pesawat yang dijual harusnya sebanyak 63. Kalau tadi hanya sebanyak 47, dibulatkan 46,4, sekarang kita harus mampu menjual sebanyak 63 pesawat, barulah break even yang sudah memasukkan time value of money, yang masukkan discount rate, berarti pesawat yang harus dijual menjadi lebih banyak gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai investor, Anda lebih senang yang ini gitu kan ya, karena sudah memasukkan discount rate-nya gitu kan. Nah, ini contoh break even analysis dengan menggunakan model akuntansi keuangan yang memasukkan nilai waktu uang gitu ya. Nah, terus yang kedua kita ngomong tentang pohon keputusan selanjutnya. Pohon keputusan adalah diagram urutan atau rangkaian keputusan dan kemungkinan outcome. Pohon keputusan membantu perusahaan menentukan opsi atau pilihan mereka dengan menunjukkan berbagai pilihan dan outcome. Ini contohnya. Ini pohon keputusan. Kalau Anda punya proyek gitu ya, terus Anda ingin proyeknya kira-kira berjalan, terus proyek tadi harus diuji dulu gitu ya. Tes investasi tadi, kan tadi yang Anda katakan ini contoh di Sangkos gitu ya. Tes investasi 200.000 misalnya bikin contoh produknya. Kalau Anda tidak melakukan tes, NPV-nya 0 gitu ya. Tapi kalau Anda melakukan tes, itu dihitung tesnya tadi sukses atau tidak. Kalau tesnya sukses gitu ya, Anda bisa perkirakan forecast pendapatannya, maka Anda bisa perkirakan NPV-nya. Berarti kalau tes tadi di produknya itu sukses gitu ya,
maka proyek tadi bisa menghasilkan NPV sebesar 2 juta. Tapi gimana kalau produknya gagal? Maka tadi stop proyek, NPV-nya 0. Anda rugi sebesar ini. Paham ya? Inilah yang kita sebut dengan sunk cost. Tapi kalau bentuk pohon keputusan, kalau ini saya contohkan sunk cost ya. Tapi kalau keputusan ini bentuknya seperti ini. Maka ini memang ada metodenya sendiri gimana menghitungnya di pohon keputusan. Maka tadi proyek, kalau kita punya misalnya di sini proyek minuman anggur, kita harus uji pasar dulu. Di sini kalau kita tidak melakukan apa-apa, NPV-nya 0. Kalau uji pasar, kalau sukses uji pasar tadi, produk anggur tadi disukai, maka lanjutkan proyek, kita bisa dapat NPV segini. Tapi kalau tidak disukai, maka proyek tadi kita stop, maka NPV-nya 0. Kita akan kehilangan uang sebesar ini. Nah, ini jangan dipikirin. Ini sunk cost. Kalau Anda pikir, terus Anda jalankan proyek, gitu ya, wah, yang di sini bukannya untung, bisa jadi ruginya menjadi lebih besar karena investasi menjadi lebih banyak lagi gitu. Kira-kira kayak gitu. Paham ya? Sampai di sini. Nah, inilah bagaimana menyusun aliran kas gitu ya. Menyusun aliran kas dan metode untuk menghandle ketidakpastian dalam forecast aliran kas gitu ya, dan investasinya gitu ya. Dalam aliran kas dan investasi kita menghitung NPV dalam kondisi ketidakpastian gitu ya. Jadi gimana menghandle ketidakpastian, misalnya kondisi ke depan siapa yang tahu. Nah, ini suatu contoh yang menarik gitu ya. Bagaimana dalam kondisi pandemi ini gitu. Nah, ini tuh udah di luar apa namanya, di luar dari bayangan manusia, forecast gitu ya, kan keterbatasan kita di situ. Kalau proyek-proyek sudah terlanjur gitu seperti apa? Nah, itu sebenarnya kalau menghitung yang kondisi seperti ini tuh ada metode sendirilah gitu ya. Dan itu ya saya nggak bisa jelaskan sekarang, kecuali kalau Anda mau melakukan penelitian itu, maka saya bisa kasih referensinya, saya bisa menjelaskan gitu ya, menghandle misalnya apakah proyek itu perlu dilanjutkan atau tidak gitu ya, misalnya. Itu contoh bagaimana menghentikan proyek yang sudah berjalan. Itu namanya real option gitu ya, pilihan real yang harus diambil ketika proyek tadi dilanjutkan atau tidak, ditunda gitu ya, ditunda sementara dan nanti dilanjutkan, lihat kondisi misalnya. Itu metode sendiri namanya real option gitu ya. Nah, terus kalau kita melakukan analisis tadi, Pak, kalau kondisi resesi dan seterusnya gitu ya, kalau kondisi pandemi sekarang tuh resesinya mungkin agak beda gitu ya. Resesi yang kita bayangkan kalau misalnya nilai tukar turun gitu ya, pertumbuhan ekonomi turun dan seterusnya, itu misalnya turunnya nggak seberapa besar. Tapi kalau terjadi penurunan yang sangat besar karena kondisi kontraksi itu artinya pertumbuhan ekonomi minus dikarenakan pandemi seperti sekarang ini, memang semua orang nggak bisa menduga, semua orang nggak bisa menghitung gitu. Ini di luar, ini bisa dikatakan outliers gitu ya, outliers terlalu ekstrim. Jadi perhitungan apapun akan apa namanya, akan ya nggak berhasil gitu ya, nggak tepat kalau di kondisinya seperti outliers sekarang ini. Itu contoh aja. Tapi kalau kondisinya misalnya ada penurunan ekonomi, tapi penurunan ekonominya hanya tidak sampai kontraksi gitu ya, atau berat, atau kalau kontraksi pun biasanya enggak lah, biasanya kita ngitungnya tuh enggak sampai jelek kondisinya gitu ya. Dalam analisis itu biasanya hanya kalau terjadi penurunan, ya penurunannya juga enggak ekstrim sekali itu. Nah, itu dalam melakukan forecast seperti itu kira-kira. Oke, itu yang bisa saya sampaikan gitu ya, bagaimana menggunakan membentuk aliran kas, lalu mendiskonto aliran kas, lalu kita menganalisis ketidakpastian gitu ya dari sebuah proyek. Oke, itu yang bisa saya jelaskan malam ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan siapa yang mau bertanya. Oke, silakan, monggo. Kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak Firman. Iya, silakan. Sebutin namanya ya. Ya. Ya, sebutin namanya.
Raditya, Pak. Ya, oke, Raditya, silakan. Mau nanya yang untuk analisis sensitivitas ya tadi kalau nggak salah. Itu kan tadi yang Iya. dibagi ada 3, yang optimistik, terus habis itu pesimistik sama harapan. Itu Betul. untuk nentuin apa namanya masing-masing dari itunya ada standarnya atau bagaimana Pak? Terus habis itu dasar kalau misalnya kan tadi yang dihitung salah satu aja ya bisa investment atau yang revenue-nya. Nah Iya. itu dasar penggunaan kita milihnya yang dipakai yang investmentnya apa atau apa namanya revenue-nya itu bagaimana Pak? Sales-nya. Ya ini caranya menghitung gimana kalau pesimistik gitu ya. Ini harapan. Gimana kalau pesimis, gimana kalau optimis gitu ya. Nah, ini tuh prediksi, forecast, perkiraan. Ini ada prediksi. Jadi kondisi kalau normal tuh kayak gini, kalau kita prediksikan kalau nggak normal seperti ini, dan prediksikan kalau optimis seperti ini. Nah, gimana cara memprediksinya? Itu ya tadi lihat biasanya lihat pertumbuhan ekonomi, lihat predik forecast ekonomi ke depan, itu bisa dilihat seperti itu. Satu, karena gini, makanya tadi orang ekonomi itu semakin hebat itu kalau prediksinya juga hebat, paham ya? Contohnya gini, prediksi itu bisa 80%, mendekati 80% itu dianggap hebat itu gitu ya, bikin prediksi seperti itu. Karena tadi siapa yang tahu sih kondisi ke depan kan gitu ya, nggak ada yang tahu. Lalu kalau ketika Anda bisa memperkirakan dan hasil perkiraan Anda tadi misalnya 80%, itu udah dianggap hebat itu. Contohnya gini, ketika menyusun APBN, pemerintah itu kalau menyusun APBN kan ada penerimaan negara gitu ya. Nah, penerimaan negara itu dari mana? Nah, itu kan penerimaan negara itu dari pajak gitu ya. Terus dari apa lagi? Dari misalnya ekspor gitu ya. Ekspornya kan bisa dibagi lagi menjadi ekspor apa aja. Misalnya ekspor barang manufacturing, ekspor hasil tambang dan seterusnya. Misalnya kita perkecil lagi ekspor minyak. Ekspor minyak itu kan lalu pemerintah bisa mengatakan bahwa berapa sih pendapatan dari ekspor? Lah dihitung dulu kemampuan produksinya Indonesia itu berapa banyak. Misalnya kemampuan Indonesia memproduksi minyak per bulannya misalnya 1 juta barel gitu ya, atau per harinya misalnya 100.000 barel. Lah dihitung kira-kira harga per barelnya berapa, harga per barel di dunia tuh nanti akan berapa, karena harga minyak itu kan pasaran dunia naik turun ya. Lalu kita perkiraan kalau kondisinya kayak begini sekarang normal dan seterusnya, kita perkirakan bahwa harga per barel itu sekitar $3 misalnya. Maka tadi hasil produksi kita per hari misalnya 1.000 barel dikali 3 barel berarti 3.000 pendapatan kita per hari dari minyak. Terus kalau kondisinya misalnya harga minyak jatuh, ya kita perkirakan misalnya sekitar 2 barel. Kalau kondisi harga minyak membaik, nah itu ada ring-nya di situ gitu ya. Nah, lalu itu nanti dijalankan itu. Lah, kalau misalnya tadi prediksinya tepat atau mendekati di batas ring-nya naik turunnya tadi, itu prediksinya bagus banget. Nah, lalu kalau kita perusahaan tuh gimana bisa? Lah, itu kan pemerintah udah bisa menghitung gitu ya, tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia di Indonesia misalnya 2019 berapa kemarin. Lalu kan pemerintah bisa memperkirakan, memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Nah, kita bisa menggunakan data itu misalnya. Apakah di data di 2020 itu akan terjadi kontraksi gitu ya, turun perekonomian atau malah perekonomiannya bertumbuh. Nah, jadi kan kita perkirakan gitu. Contohnya kalau kondisi sekarang, kemarin pemerintah misalnya Sri Mulyani itu presentasi, dia menyatakan kalau kondisi ekonomi itu, kalau kondisinya kita itu misalnya nggak terlalu memburuk banget, maka kita masih bisa bertumbuh 1% misalnya. Tapi kalau kondisinya itu memburuk, pandemi sekarang, maka kontraksinya sekitar 3%. Artinya terjadi minus 3%. Berarti bukannya pertumbuhan, tapi malah turun perekonomian kita 3%, minus 3% gitu. Maka kan kita bisa perkirakan, oh penjualan kita juga kira-kira akan turun gitu kan. Nah itu kita bisa perkirakan contohnya dari prediksi seperti itu. Itu contoh ya. Nah, jadi gimana memprediksi ini? Nah, itu memang tadi bukan perkara gampang gitu ya. Gitu. Oleh karena itu tadi kemampuan memprediksi aliran kas gitu ya di dalam menganalisis proyek
itu penting gitu. Ya, tadi. Nah, sehingga tadi kalau gimana? Lanjut Mawan, Pak. Iya, jadi kalau memprediksinya salah, ya salah, gitu kan. Terus hasilnya ya jelek gitu. Itu yang diprotes. Kenapa sih kok kalau bikin lah ya kan di rumah sakit tuh gini, seringkali ya bagian keuangannya ketika melakukan prediksi itu nggak tepat gitu loh ya. Karena ya tadi mungkin kan mereka praktisi yang cuman, tapi kan beda cara akademisnya, mereka mungkin melakukan prediksinya ya tadi kemampuannya orang ketika melakukan prediksi itu beda. Dan kedua itu memang orang ekonomi itu ya semakin hebat dia prediksinya semakin bagus gitu. Intinya gimana mereka memprediksi ke depan itu gitu. Paham ya? Makanya kalau ekonomi itu cara dia tadi bikin prediksi, lalu gimana cara dia mendapatkan atau mencapai apa yang dia prediksi ke depan itu tadi gitu. Paham ya? Kira-kira kayak ya, mau tanya lagi gimana? Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau yang lainnya mau tanya silakan sebutin namanya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan kuliahnya ya. Terus tadi ada tugas yang saya kasihkan seperti biasa untuk absensi dan penilaian gitu ya, kehadiran. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke admin. Kita tutup kuliah malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya. Silakan jawab tugas. Kalau gitu saya live ya Mas Maman ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Makasih ya semuanya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Firman. Oke. Saya live Mas Maman. Silakan Mas Maman lanjutkan ya. Silakan lanjut dengan Mas Maman untuk tugas dan lainnya. Ya. Oke. Tugas apa ya Mas? Sekarang kita close ya. Terima kasih untuk bakalan malam ini. Kuis yang ketiga sudah kami share ya. Iya Mas. Oh, gimana? Makasih Mas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.